Selamat pagi anak-anakku, salam sehat. Kita ketemu lagi di sini. Jangan lupa protokol kesehatan, kita gunakan masker. Kita gunakan cuci tangan, jangan sampai lupa. Tapi kali ini saya tidak pakai masker karena saya ada di ruangan sendiri, jadi tidak perlu masker. Kita lanjutkan hari ini dengan saya yang mungkin guru Anda yang belum kenal wajahnya. Saya adalah Edik Subarwati, mengampu pelajaran fisika. Untuk kali ini kita lanjutkan dengan bab berikutnya, yaitu gerak lurus. Ya, kita mempelajari gerak lurus. Gerak artinya bergerak, lurus artinya lintasannya lurus. Ini adalah bagian dari ilmu fisika, ya, bagian dari ilmu fisika yang mengaku di kinematika. Apa itu yang dimaksud dengan kinematika? Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak, ilmu yang mempelajari gerak, yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebabnya, itu adalah ilmu kinematika. Nanti ada di sisi lain, yaitu ada dinamika, ada statistika, tapi di sini kita akan pelajari ilmu kinematika dulu, yaitu gerak lurus. Ya, sebelum gerak lurus, Anda sudah pelajari tentang besaran dan satuan serta vektor. Nah, di dalam gerak lurus ada yang mengatakan ini. Oh, lambang-lambangnya dipakai di gerak lurus itu apa? Ada jarak. Kemudian ada lagi, yaitu waktu. Yaitu apa? Perpindahan. Nah, sekarang yang kita pakai, yang akan saya bahas di sini bukannya waktu, tapi antara jarak dan perpindahan. Apa itu bedanya jarak dan perpindahan? Jarak itu adalah apa? Selang. Jarak adalah selang waktu. Panjang lintasan. Maaf ya, panjang lintasan. Panjang lintasan suatu titik atau suatu benda besar. Kalau perpindahan adalah, lihat saya kedua, adalah perubahan posisi suatu benda. Ini ada kata perubahan posisi. Kalau ini ada panjang lintasan. Artinya apa? Kalau hanya yang dikatakan panjang lintasan, jarak itu termasuk besaran skala. Ya, satu. Ini aja. Termasuk besaran skala. Kalau yang perpindahan termasuk besaran vektor. Mungkin Anda masih ingat apa yang dimaksud dengan besaran skalar? Besaran skalar apa, coba ingat? Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai. Mempunyai nilai atau besar. Nah, kalau besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah. Kemudian bedanya lagi apa? Kalau besaran skala, misalnya tadi jarak. Lambang jarak itu apa? Lambang jarak adalah S. Ya, katakan misalnya jaraknya sama dengan 40 meter. Itu aja, nggak ada arahnya. Tapi kalau di sini ada misalnya perpindahan, kita ambil satu sumbu, yaitu sumbu X aja dulu ya. Lambangnya bisa delta X kalau di sumbu X, delta Y kalau di sumbu Y, delta Z kalau di sumbu Z. Kita kali ini pakai sumbu X dulu.
perpindahan sama dengan apa? Perubahan posisi. Berarti di sini ada X, misalnya 2 kurangi X awal, ya itu adalah perpindahan. Tapi kalau jaraknya ini, nah, misalnya jaraknya 40 meter, perpindahannya 40 meter enggak, tergantung posisi awalnya. Misalnya posisi awalnya ini sama dengan 0, posisi akhirnya sama dengan 2, maka delta X-nya ini sama dengan 40 meter lah, betul. Maka delta X-nya sama dengan 40 dikurangi 0 sama dengan 40 meter. Yang terlanjutkan yang terkait dari jarak tadi, kita langsung ke kelajuan. Nah, kelajuan itu lambangnya apa? Lambangnya dari itu loh, speedometer. Misalnya kita lihat sepeda motor ada tulisannya 30 km per jam. Artinya apa itu yang dikatakan sepeda motor? 30 km itu jaraknya. Per jam itu apa? Waktunya. Ini waktunya per 1 jam. Jadi 30 km per jam. Kemana? Misalnya ke utara. Nah, di sini ada besaran yang mengatakan dengan kelajuan atau kecepatan. Sekarang lihat ini, V-nya adalah di SMP pernah S per T. Ini apa? 30 per 1. Berarti kan 30 km per jam. Kalau yang dikatakan di situ hanya angka gini, berarti ini termasuk besaran skalar. Tapi kalau ditambahi ke utara, maka ini termasuk besaran vektor. Apa bedanya? Kalau di sini skalar, maka ini nggak ada tanda panah. Tapi kalau di vektor ini gini. Nah, bedanya ini. Terus kalau vektor ini delta S. Berapa? Delta T. Ini adalah kecepatan. Kalau yang ini apa? Kelajuan. Jadi kalau ini kecepatan, ini sebagai takarannya ya. Jadi ini kelajuan ini adalah apa? Kelajuan adalah panjang lintasan atau jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi kalau dilambangkan ini V sama dengan S per T, ini rumusnya di koda biar jelas. Terus dikasih keterangan S itu apa? Jarak. Satuannya adalah S adalah meter, T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Ya, terus kenapa ini sekon? Di contoh tadi jam, nggak apa-apa. Tadi kan bukan satuan SI, kalau ini satuannya SI. Terus V adalah kelajuan. Ini satunya meter per sekon. Ya. Nah, sampai di sini jangan lupa V-nya tidak ada tanda panahnya. Karena misalnya seseorang bergerak dari selatan ke utara, berarti dari selatan ke bawah ke utara 4 meter jarak. Kemudian belok ke timur di 3 meter. Ini kan berarti 4 meter itu sudah jarak yang pertama. Ini jarak yang kedua. Nah, sekarang yang ditanyakan misalnya, berapakah jarak yang ditempuh? Ya, berapakah jarak yang jarak yang ditempuh orang tersebut? Ya, namanya apa? Jarak itu. Jadi ini yang diketahui ya, ini diketahui. Ini ditanya, lambangnya apa ditanya? Jarak apa? Jarak adalah S. Kemudian kita jawab, di sini aja ya jawabnya, jawab. Oh, S1 ada, S2 ada, nggak jadi ini aja. Yang ditanyakan berapakah jarak? Nggak jadi karena ada. Berapakah kelajuan? Kelajuan, lambangnya adalah V. Maka V sama dengan S per T. Nah, di sini ada S1 dan S2, maka ini adalah S1 ditambah S2 dibagi T. T-nya total. Misalnya dari sini yang 4 meter kita butuh waktu misalnya berapa ya? 2 sekon. Ini 2 sekon. Kalau yang ini misalnya waktunya nih 2 sekon, ini waktunya misalnya 1 sekon. T1, sini T2. Kalau dilihat dari sini, ini berarti kita ambil S1 nya adalah 4 meter,
ditambah S2 nya 3 meter, totalnya berarti T1 juga T2. T1 nya adalah 2 ditambah 1, 7 meter dibagi 3 skor, maka pelajarannya seperti ini. Tapi kalau langsung Anda kesulitan, ini kita ganti pertanyaannya. Jadi apa? Kita ganti ya di sini. Bukan kemajuan dulu, tapi jarak total dulu tadi. Jarak total yang ditempuh orang tersebut. Ya, kata tadi ya, kalau tadi di sini V, sekarang kami S total. Maka S totalnya sama dengan S1 ditambah S2. Itu adalah jarak. Maka S1 nya berapa tadi? 4 meter ditambah 3 meter, jadilah 7 meter. Ini adalah jarak. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, besok ya kalau udah ketemu kita jawab. Kemudian kalau udah jarak, maka kita akan misalnya perpindahan. Perpindahannya berapa? Perpindahan orang tersebut. Ini agak panjang. Lambangnya apa ya perpindahan orang tersebut? Perpindahan itu delta S aja ini, pakai S ya. Maka delta S sama dengan, pakai rumus dari gambar ini, perpindahan itu adalah posisi akhir. Posisi akhir dikurangi posisi awal. Saya ambil betul. Posisi awalnya dari sini ya, ada misalnya tadi ini ke sana. Kok nggak kelihatan ya? Posisi awalnya di sini, akhirnya di sana. Ini, udah lihat ya, ada panahnya. Sekarang lihat dari sini posisi akhirnya, awalnya nggak ada akarnya tuh Bu. Ya udah kita cari pakai Pythagoras. Bagaimana caranya? Misalnya di sini tadi S1, ini apa S2, sini S total ya, S totalnya. Jadi akhirnya kan pakai delta S bukan S, tapi di sini pakai oh ini aja S ya, S total. Delta S sama dengan apa? Akar S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan berapa? 16 tambah 9 akar 25. Ini 5 meter. Jadi terjawab sudah bahwa S totalnya sama dengan 5 meter. Itu ya. Jadi kenapa ini? Ini adalah besaran vektor. Ini besaran apa? Skala. Ya. Ini sekarang kita berikan tadi. Kenapa kok di sini nggak dipakai tanda panah Bu? Karena ini yang dicari besarnya 5 meter. Kemana arahnya? Kan arahnya belum ada arahnya. Arahnya kemana nih? Membentuk sudut kan ya? Ini bentuk sudut kan ya? Jadi arahnya misalnya ini ke tenggara, misalnya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjutkan, kalau tadi kita membahas tentang kelajuan yang tidak punya arah, kita lanjutkan dengan kecepatan ya, kecepatan. Lambangnya hurufnya sama V, cuma di sini dikasih tanda vektor. Kan kecepatan merupakan besaran apa? Vektor. Ingat vektor mempunyai besar dan vektor. Mempunyai besar dan apa? Mempunyai besar dan arah, kita singkat ya, besar dan arah. Misalnya dari soal tadi kita tanyakan dengan berapakah kecepatannya sekarang? Kecepatannya ini dia. Rumusnya apa tadi? V sama dengan, jangan lupa ini delta S. Pakai tanda gini per T total. Atau biasanya orang mengatakan pakai delta T. Sebenarnya itu selang waktu ya. Nah, karena dilihat dari sini delta S nya tadi berapa? Delta S tadi sudah ketemu ya. Berapa tadi delta S? Ya, 5 meter, ini 5 dibagi dengan waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan berapa tadi? 3 ya, berarti kecepatannya adalah 5/3 atau 1,5/3. 2/3 itu berapa? Atau misalnya 1/2/3 ya boleh, nggak apa-apa.
Kalau 1/2/3 jadikan desimal berapa ya? 20 dibandingkan ya 1,67 ya, dan 1,667 meter per sekon. Boleh diringkas 1,67 boleh. Ingat angka penting ya. Ini adalah kecepatannya. Kemana sekarang lihat tadi? Arahnya sama dengan tadi, ke tengah. Ya, sampai sini ya. Sekarang kita hubungkan dengan judulnya, gerak lurus tadi ya, gerak lurus. Kita terus. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Ya, lintasannya, waduh, saya berupa garis lurus. Kemudian kalau kita mengendarai motor dari 30 km/jam terus kita amati selama waktu 10 sekon misalnya, tetap sama dengan itu, maka kita menggunakan dengan gerak lurus. Dia tidak mempunyai kecepatan awal, tidak mempunyai kecepatan akhir, jadi lurus. Terus waktu yang diperlukan juga lambangnya tetap T. Kalau dibuat grafik, itu dia, kita mempunyai motor tadi, naik motor dengan suatu kecepatan, misalnya tadi di sini ini V ya, katanya ini apa T ya, ini V, ini T. Terus kalau diambil sini, ini aja enggak, jangan V dulu, S dulu ya, nanti tidak kesulitan, S dulu. Nah terus di sini ada misalnya jaraknya ditempuh, ini satuannya meter ya, ini satuannya sekon. Misalnya di sini 5 meter, oh ini waktunya 1 sekon. Loh ini 10 ya, ini 2 sekon. Loh ini misalnya 15, ini waktunya 3 sekon ya. Kalau diambil sini, nanti lintas saya gini, dibuka sekarang grafiknya ini. Jadi akan kelihatan grafiknya begini. Itu artinya apa yang biru? Yang biru ini adalah kecepatan V. Ada di situ ya. Nah, tapi kalau di situ lambangnya kita ganti bukan S Bu, tapi di sini V. Boleh nggak apa-apa? Ini V. Ini tetap T, satuannya sekon. Sini V, satuannya meter. Nah, sekarang ini kan kalau dihitung dari sini, ini kelihatan V sama dengan apa tadi? S per T. Misalnya V yang pertama, S-nya berapa? 5 kan? T-nya berapa? 1. Misalnya 5. Kemudian V yang kedua berapa? V yang kedua itu 10. T-nya berapa? 2. 2 itu dari mana? 2 dikurangi 1. Iya, tidak 2 tok, tapi dikurangi 1. Terus 10-nya, S-nya apakah 10? Enggak, dari 10 dikurangi 5. Ini berapa? 5/1. Hasilnya tetap 5 meter per sekon. Yang satu lagi, ini V3. V yang 3 15. 15 dikurangi berapa ya? Dari posisi 10 nggak apa-apa, misalnya dari posisi 10 berarti dikurangi 10. Kurangi 10 ya, dari 15 kurangi 10 dibagi dengan berapa nih? 3 dikurangi 2. Jadi 5/1 lagi. Nah, 5 meter per sekon. Artinya apa nih? Anda lihat, ini sama. Berarti ini kecepatannya adalah konstan. Jadi di sini di gerak itu V-nya adalah konstan. Nah, kalau digambarkan di sini sama nanti. Oh, ini waktunya sama terus, akhirnya lintasannya seperti ini. Ini adalah V-nya apa? Konstan. Jadi rumusnya apa? Rumusnya cuma S per T sama dengan konstan. Apa itu S per T rumusnya? V sama dengan S per T. V-nya sama dengan konstan. Ini adalah ciri dari apa? Ciri dari GLT. Itu dari GLT. Ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjutkan dengan contoh soal. Anda buka buku paket ya di halaman 53. Buku paket di halaman 53 bagian contoh soal. Perhatikan gambar 35. Ketemu belum? Yaitu ada gambar itu ya, Tony bergerak dari P ke Q melalui lintasan PRQ. Ketemu belum? Udah, kita lanjut ya, gambarnya kita terangkan. Ini kan lintasan tidak harus lurus. Ini Tony ya, Tony. Ini titik P berada di posisi min 5.
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0. Terus ke kanan lagi ini di angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah ini 0, ini 2-nya adalah Ki. Di sini adalah apa? Gambarnya kita ganti aja. Min 5, ini P, ini Ki. Ini F. 1, 2, 3, 4, 5. Ini F. F ya. Jadi kalau dikasih angka di sini Q-nya ada 2, ini ada 5. Sini ada berapa? Ini 5. Terus yang ditanyakan tentukan jarak dan perpindahan. Nanti ini diketahui. Ini diketahui. Ditanya. Tentukan jarak dan perpindahan. Jarak lambangnya apa? S. Kalau disuruh X bisa dituliskan dengan X. Nah, kemudian yang B, jarak dan perpindahan, berarti kalau yang B itu delta X. Kenapa? Karena ada di suhu X. Kalau di suhu ya delta Y. Kita jawab. Sudah perhatikan, sambil perhatikan buku paketnya halaman 53, jangan lupa. Jarak yang ditempuh, berarti A-nya itu adalah panjang lintasan. S sama dengan panjang lintasan. Panjang lintasan. Panjang lintasan dari mana? Dia bergerak dari mana? Dari P ke I melalui R. Dari P R I Jadi lintasan yang pertama adalah lintasan PR ditambah dengan lintasan RI. Nah sekarang lihat lintasan PR, lintasan PR, P sampai R itu berapa ya dihitung? Dari 5. Kalau masih bingung ya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini lintasannya adalah 10. Ya, 10 apa? Kalau nggak ada lagi sini, saya ada satuan, 10 satuan. Lintasan R ke I, R ke I dan R ke I. 1, 2, 3. Berarti ini 3 satuan. Ya. Oh, untuk bedakan ini pakai pedal yang beda. Dan P ke R sana, itu sana. Nah, sama dengan jalan R ke I di sana. Nah, ini adalah PR, ini adalah I. Kalau di total jadi berapa? Kalau di total jadi, kalau ini masih dari berita ya. Ternyata ya sengaja sama dengan 13 satuan. Ya, hasil akhirnya biasanya kalau fisika dikasih tanda double, 2 garis. Ada pertanyaan? Di buku sudah ada. Ya. Ini lihat dulu aja ya. Kemudian yang B, yang B apa yang ditanyakan tadi? Perpindahan. Oh, perpindahan itu namanya delta X. Sama dengan apa? Kedudukan akhir atau posisi akhir. Dikurangi kedudukan awal. Ya, sekarang dilihat dari gambar tadi, kedudukan akhir ada di titik apa ya dia? Dari P, R, I. Kedudukan akhir berarti ada di titik I. Berarti X di titik I. Kedudukan awalnya dia bergerak dari titik apa ya tadi? Oh, di titik P, berarti X di titik P. Sekarang lihat di titik X ada angka berapa? 2. Dikurangi XP angkanya berapa? Minus 5. Berarti 2 minus 5, 2 min ketemu min apa jadinya? Min ketemu min adalah plus, jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7 satuan. Ya, ini sampai di sini ada pertanyaan? Ini adalah apa? Perpindahan total. Sekarang kita nggak usah sampai detail sekali, yang penting kita tahu dulu jarak yang ditanyakan, yang dijawab di sini adalah tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Tony. Ini oleh Tony atau oleh Rudy ya? Nah, ini ternyata oleh Tony. Jadi jarak yang ditempuh Tony adalah
13 satuan dan berpindah ya 7 satuan. 7 satuan kemana ya? 7 satuan ke kanan atau ke kiri? Nah, ya di sini ada perpindahan itu ada vektor ya. 7 satuan ke kanan atau ke kiri. Dari mana dia bergerak tadi? Dari titik P. Titik P di sini ya. Ya, ini 7 satuan ke kanan. Ya, yang Rudi nggak saya bahas ya, nanti terlalu lama. Ya? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan dengan buku paketnya. Setelah Anda pahami tadi tentang apa yang saya terangkan di papan tulis, sekarang ada buka halaman 54 di tugas 3.1. Anda kerjakan di buku tugas masing-masing, terus dikumpulkan besok pas ketemu ya, pas masuk, pas tatap muka. Halaman 54 tugas 31 nomor ya, tulis. Halaman 54 dikerjakan nomor 1 sampai 2 sebenarnya berarti tugasnya ada tugas 3.1 soalnya kerjakan di buku tugas. Kerjakan di buku tugas. Kalau menunggu kita masukin kapan kelamaan, kita kirim aja. Kirim di Google, langsung aja seperti biasa. Di foto ya, jangan lupa. Ya, sampai itu ya. Terus kita lanjutkan dengan tadi ada kelajuan, ada kecepatan. Nah, sekarang ini kita bahas dengan laju rata-rata itu apa ya? Laju rata-rata. Ya, rata-rata. Anda lihat di halaman 54, laju rata-rata adalah jarak yang ditempuh benda. Berarti apa namanya? Ini V, ini ada corak atasnya, bukan vektor ya, ini corak nggak ada panah. Sama dengan di sini ada dituliskan jarak yang ditempuh benda, seperti S, sepanjang lintasannya. Sepanjang berarti S apa? Total. Dibagi dengan waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan namanya T, yang diperlukan. Dari kata-kata sebenarnya T total. Jadi rumus itu sebenarnya sudah ada di kalimat itu. Kita nggak usah hafalkan, capek. Ya. Jadi secara matematis di situ dituliskan V sama dengan apa? V sama dengan, nggak pakai nasihat, V sama dengan S per T. Ini adalah kelajuan apa? Rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata apa ya? Ini kecepatan rata-rata. Dan lihat di halaman 55. Kecepatan rata-rata lambannya gini, rata-rata begini, tapi ini vektor begini. Nah, double. Sama dengan Anda lihat di situ ya, adalah perpindahan, berarti delta S. Nah, umum dibagi dengan apa? Dengan waktu yang ditempuh. Ini adalah T, sebenarnya T total. Bukan delta T artinya, tapi ada salah kaprah itu biasanya namanya. Ini biasakan dengan orang mengatakan dengan delta T sama, tapi ini bukan serang, tapi seluruh total atau jumlah waktu semuanya. Ini V gini, ini gini, ini gini. Berarti kan antara laju rata-rata dan kecepatan rata-rata bedanya, lamanya beda kan. Huruf kecil pakai corak atasnya. Kalau ini huruf kecil pakai corak atasnya double dengan tanda panah yang mengatakan ini arahnya ini besar. Double ya. Jadi arahnya vektor ya. Kalau di sini apa? Besaran skala. Nah, jadi kalau misalnya di ini sebuah X geraknya ya udah diganti ini delta X berapa delta V. Kalau disebutnya itu juga diganti. Kalau diuraikan ya, ini berarti diuraikan ini ya sama dengan delta X posisi akhir 2 dikurangi posisi awal 1 misalnya. Maka ini yang bawahnya bukan T2 dikurangi T1 sebenarnya ini adalah T total, tapi ini salah kaprah. Ya nanti akan di soal ya. Jangan lupa ini dikasih keterangan dari awal tadi, belum dikasih keterangan itu apa ya. Ini aja langsung ya, ini adalah perpindahan. Namanya vektor. Terus ini apa tadi? Kecepatan rata-rata. Tak singkat ya, kecepatan rata-rata. Gambar apa? Skor. Sini.
Ya, T di situ disebutkan dengan selang waktu. Dalam satuan SI selang waktu. Satunya adalah sekon. Nah, itu adalah kecepatan apa? Rata-rata. Kamu dilihat grafiknya di situ sudah ada grafiknya. Nah, tidak tuliskan di sini dan tidak terang berapa. Ya, sekarang ada ya di halaman 56. Nah, pada contoh soal ya, Badu mengendarai sepeda dari A ke B atau A menuju B sejauh 800 meter. Aduh, minta tulis lagi, kita harus ya. Halaman 56. Sebenarnya di situ semuanya sudah dituliskan, sudah diselesaikan, sudah dijawab sama buku. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Oke, nanti terlalu panjang kalau saya jawab detail ya. Dari di situ. Ya, dari gambar seorang Badu itu mengendarai dari situ kan, dari awalnya dia dari titik A menuju titik C. Kemudian dari C menuju ke titik B. Ya, masih bingung kah? Perlu dibahas? Ya, coba saya bahas saja ya, kalau Anda bingung. Ini gambar tadi diketahui, langsung diketahui. Anda tuliskan soalnya di buku catatan ya, ini bukan buku tugas tapi buku catatan. Badu mengendarai sepeda dari A menuju B. A menuju B, kita gambar A menuju B sejauh 800 meter. 800 meter. Lambangnya apa ya? Oh, ini S. Ia bergerak berbalik arah ke titik C. Oh, ini ada di sini. Kalau tadi A ke B sana, sekarang ke C, balik sini. Dari titik C sejauh berapa ya? Oh, nggak ada sejauh, ternyata memerlukan waktu 5 menit. Berarti ada T-nya 5 menit. Jangan lupa di 5 menit, lambangnya. Satuannya menit. Harus dibuat ke sekon. 1 menit berapa sekon? 1 menit adalah 60 sekon. Berarti 5 kali 60 sekon. Jadi akhirnya waktunya 300 sekon. Ya, jadi itu 300 sekon. Sampai sini. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dan maju rata-rata. Kecepatan jangan lupa gini. Dibalik apa-apa ke bawah. Maksudnya gini. Ya, jangan lupa lambangnya ya, kita jawab atau diselesaikan atau penyelesaian, tidak harus jawab ini. Tentukan terlebih dahulu waktu tempuh dari B ke C. Tadi dari B ke C. Ini tadi totalnya 5 menit ya. Ya, sekarang kecepatan rata-rata. Berarti V ini sama dengan apa tadi? Delta X per T dari B ke C. Tadi di bukumu itu delta X. Berarti ini X-nya AB dikurangi X-nya apa? BC. Totalnya dari T B sampai C. D sampai C. XAB, AB-nya dari A sampai B berapa ya? Totalnya itu 800. Berarti ini 800. XBC-nya kalau ini 800, A sampai B 800, ini berarti berapa? 400. Ya, ini 400. T dari B sampai C 300 aja dia, 300. Jadi terakhirnya ketemunya ini 400 dibagi 300. 400 sama ini. Oh, ini meter. Jangan lupa tadi ini meter, ini sekon, ini meter, ini sekon. Jadi akhirnya 4/3. Ya, 4/3. Langsung aja ya, caranya 1,33 meter per sekon. Ini adalah kecepatannya. Kecepatan apa tadi? Kecepatan rata-rata.
Nah, pertanyaan ini tadi ya diketahui ditanya jawab. Kesimpulan, kurang terakhir untuk kesimpulan. Jadi apa yang ditanyakan tadi? Ada dia tadi yang ditanyakan. Jadi kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Siapa tadi yang Badu? Adalah 1,33 meter per sekon. Itu adalah kecepatan rata-rata. Sampai sini ada pertanyaan. 31 ya, laju rata-rata sekarang. Laju rata-rata. Bedakan sedikit ini. Ini gini, rata-rata gini. Jangan delta X kalau di sini. Jarak total atau X total. Berapa tadi X totalnya? Yang pertama tadi X-nya AB. Kalau tadi minus sekarang ditambah X-nya Pak BC. Nih. AB-nya tadi 800 kan. Ditambah BC-nya berapa? 400. Ini meter. Waktunya berapa tadi? Kalau waktu sama ya 300. Jadi akhirnya 1200 dibagi 300. Ini adalah meter per sekon. Dengan 12 bagi 3 berapa ya? 4 meter per sekon. Selesailah kita. Jadi apa kesimpulannya? Nggak usah terus kesimpulan, nggak apa-apa, langsung jadi atau maka. Jadi laju rata-rata. Rata-rata itu dulu ya, rata-rata. Maju 4 meter per sekon. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, sanggup gak ada pertanyaan dulu. Pertanyaannya besok pas saya ketemu dengan tatap muka dengan Anda atau WA saya bisa. Sekarang tugas berikutnya ada 2 tugas ya, ini tugas 32. Ada kerjakan lagi di buku tugas seperti tadi. Tugas 32. Kerjakan di buku tugas. Kemudian difoto dan dikirim. Melalui kasihkan ya gini ya. Sampai di sini para siswa semua, anak semuanya. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang.